Om Swastiastu, saudara sekalian. Kita bertemu dalam mata kuliah pengantar evaluasi pendidikan. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah memahami konsep dasar evaluasi pendidikan, penilaian, dan pengukuran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada istilah-istilah yang banyak digunakan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran yang nantinya setelah kuliah ini diharapkan kompetensi yang Anda capai adalah pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup dan cakupan dari kegiatan evaluasi pendidikan. Lalu diharapkan Anda juga memahami perbedaan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Mampu menjelaskan hubungan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Selanjutnya, saudara, marilah kita mulai bersama dengan memahami istilah-istilah dalam kegiatan evaluasi pendidikan yang sering kita dengar. Sebagai siswa, ya, sampai dengan mahasiswa sekarang, Anda semua sudah pasti sering mendengar istilah-istilah ataupun nama-nama istilah-istilah yang sering digunakan dalam kegiatan yang disebut dengan evaluasi pendidikan. Nanti sebagai guru, Anda juga akan mendengar istilah-istilah yang sering kita pakai atau sering digunakan orang di dalam kegiatan evaluasi pendidikan ataupun evaluasi pembelajaran. Nah, beberapa istilah yang sering digunakan kemudian kadang juga terdengar rancu dan membingungkan bagi kita, para guru, dan juga tentu saja bagi orang awam. Kita mendengar ada istilah yang disebut dengan tugas. Misalnya sebagai mahasiswa, Anda sekarang ini ketika sedang belajar di rumah karena wabah corona ini pasti akan sering mendapatkan apa yang disebut dengan tugas, baik tugas mandiri ataupun tugas kelompok yang diberikan oleh banyak dosen, ya. Jadi ada istilah tugas, kemudian juga ada istilah yang lain yang sering kita dengar. Nantinya ada namanya tes. Tes itu ada tes tertulis, ada tes lisan, misalnya ada tes wawancara, kemudian ada tes mengemudi, dan lain-lain. Itu istilah tes juga sering kita gunakan. Lalu selain itu ada istilah ulangan. Kita mendengar ada ulangan harian, ada ulangan semester, ada ulangan sumatif, misalnya ada ulangan formatif, dan seterusnya. Kemudian selain itu kita juga mendengar ada istilah penting yang sering digunakan dan sampai sekarang saya kira masih banyak digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran kita di Indonesia, adalah istilah ujian. Nah, ujian ini yang kemudian ada penggunaan, misalnya ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Ini yang kita gunakan misalnya sebagai mahasiswa, ya. Di perguruan tinggi misalnya kita menggunakan sistem semester, lalu ada istilah ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan seterusnya. Lalu untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang Anda lalui dan juga kita bersama ikuti sampai sekarang, ada istilah ujian sekolah, ya. Ujian sekolah, ada ujian nasional. Nah, ujian sekolah itu ada yang sekarang ini digunakan, ada istilah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ini yang sering kita dengar untuk ujian sekolah. Kemudian ada juga ujian nasional yang saat ini karena lebih banyak menggunakan teknologi komputer, lalu kita mengenal istilah ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Nah, inilah yang sekarang ini sedang menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan terkait dengan terjadinya wabah corona di Indonesia dan juga seluruh dunia, ya. Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim memutuskan bahwa ujian nasional atau UNBK untuk tahun ajaran 2020 ini ditiadakan dengan tujuan untuk mengutamakan keselamatan peserta didik maupun
keluarganya, karena dikhawatirkan jika nanti terjadi ujian nasional yang dilaksanakan secara lazim seperti biasa, itu akan terjadi kegiatan berkumpul ya, ada kegiatan-kegiatan bersama yang menyebabkan terjadinya kerumunan, padahal proses penularan virus corona itu adalah dengan terjadinya kontak secara langsung. Karena itu ujian nasional berbasis komputer ataupun ujian nasional secara nasional ditiadakan oleh pemerintah dan diganti dengan ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Tentu saja ini akan menjadi sebuah wacana yang cukup menarik, dan bagaimana pelaksanaannya nanti akan kita ikuti bersama karena memang ini keadaan darurat. Nah, jadi ada istilah tadi, ada ulangan, ada ujian, kemudian juga ada istilah pengukuran. Nanti ada pengukuran kemampuan, misalnya ada kemampuan kognitif, ada pengukuran kemampuan seseorang dalam menjawab soal dan sebagainya. Jadi ada istilah pengukuran. Kemudian kita juga mengenal istilah penilaian. Misalnya ada penilaian sikap, ada sekarang ini ada istilah penilaian otentik dan seterusnya. Nah, jadi ada pengukuran, ada penilaian, lalu ada istilah lain yang disebut dengan asesmen. Nah, saudara, sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, kita tahu semua bahwa Bapak Nadiem Makarim, dan sebenarnya bukan Pak Nadiem, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan ujian nasional yang sifatnya tertulis itu dihapuskan saja, dan itu sudah disetujui untuk tahun ajaran 2020-2021. Lalu nantinya akan diganti dengan apa yang disebut dengan asesmen kemampuan minimal. Jadi ada istilah pengukuran, ada penilaian, ada asesmen, yang kadang-kadang kita bingung apa yang membedakan antara pengukuran, penilaian, tes, asesmen, bagaimana bentuk asesmen yang menentukan kelulusan, yang nantinya berbentuk asesmen kemampuan minimal misalnya. Ini sebenarnya akan diterapkan sejak tahun 2021, tetapi ya karena wabah corona ini kemudian proses ujian nasional yang diganti dengan asesmen kemampuan minimal sepertinya akan belum bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Lalu kita juga mengenal istilah evaluasi. Ya, evaluasi itu nanti ada istilah evaluasi belajar, ada evaluasi pembelajaran, ada evaluasi pendidikan, dan sebagainya. Nah, bagaimana istilah-istilah ini digunakan, bagaimana istilah-istilah ini saling berhubungan satu dengan yang lain, inilah yang akan kita bahas selanjutnya dalam pertemuan kita. Untuk video pertemuan yang kali ini kita cukupkan dulu. Nantinya kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya istilah-istilah ini saling berkaitan dan digunakan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendidikan. Ya, ada pembelajaran, ada pendidikan, yang nanti istilah-istilahnya kadang saling menggantikan. Jadi dalam pertemuan selanjutnya, dalam video selanjutnya kita akan membahas ini. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara tes, pengukuran, penilaian, asesmen, evaluasi, dan seterusnya yang akan saudara temui sebagai calon guru, baik guru agama Hindu maupun sebagai guru mata pelajaran yang lain. Terima kasih.